Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat bincang-bincang, kompur-kompur bersama kita ya. Saat ini saya bersama narasumber, salah satu korban dari ganasnya banjir Aceh Tamiang ya. Sebelumnya kita turut berduka cita, kita berbelasungkawa atas terjadinya bencana alam yang terjadi di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Ini sangat mengguncang bagi masyarakat yang terdampak dan sangat terguncang juga kepada kita saudara-saudara yang menyaksikannya dari layar kaca. Ya, puji dan syukur kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang sampai saat ini masih memberikan kita nikmat-nikmat, utamanya adalah nikmat kesehatan, nikmat agama, dan nikmat yang masih diberikan adalah nafas, sehingga kita dapat memperbaiki diri dan terus memperbaiki diri sehingga kita layak disebut sebagai makhluk dari ciptaannya. Oke, tanpa berbasa-basi ya, kita lanjut aja langsung. Di sebelah kiri saya ini ada narasumber kita, apa kabar? Ya, silakan diperkenalkan namanya. Nama saya Farid atau Labe. Saya dari Aceh Tamiang. Usia berapa, Bang Farid? Usia 12 tahun. Bang Farid, bisa diceritakan pada saat itu bagaimana sih permulaannya ataupun asal mulanya banjir itu terjadi? Apakah memang langsung tiba-tiba banjir atau ada sesi-sesinya sehingga banjir itu bisa tiba-tiba dahsyatnya seperti itu? Bisa Bang Farid ceritakan? Pada saat itu Bang Farid lagi di mana, lagi ngapain begitu? Pas hari Sabtu belum hujan. Sore langsung hujan deras, nggak ada berhenti-berhenti sampai hari Rabu. Setelah hari Rabu langsung naik air ke dah semata kaki. Setelah itu pas sore dibangunin sama bunda, disuruh angkatin barang-barang, beres-beres, langsung pergi ke rumah saudara di tempat Pak Imam. Wah, jadi di hari keempat itu ya, berarti kan tadi kan mulanya itu di hari Sabtu ya. Sabtu itu udah hujan itu ya. Udah hujan, 4 hari tanpa berhenti hujan, air langsung naik ya. Langsung naik ya. Tapi informasinya dari semata kaki sampai ke dengkul itu debit airnya berlangsung sangat cepat ya saat itu ya. Berarti ada informasi lain, apakah itu ada air bah, air rob dari sungai ya, kita tahu sendiri sungai di Kuala Simpang itu kan sungainya gede itu. Apakah memang ada sumbernya dari situ atau memang debit air hujannya yang membuat itu tenggelam Kuala Simpang itu? Dari air hujan semakin lama semakin naik airnya dari sungai itu. Jadi sebenarnya dalam 4 hari itu di hari keempat lah baru masyarakat sadar ini berpotensi banjir yang besar. Bukannya Kuala Simpang itu pernah banjir ya sebelumnya? Pernah. Tapi apa sedahsyat ini banjirnya? Enggak. Tidak Enggak sedahsyat ini. Tidak sedahsyat ini, berarti dalam beberapa dekade inilah yang paling terdahsyat ya. Iya. Pastinya Bang Farid ada kehilangan kawan-kawan kah di sana atau bagaimana? Tidak ada. Alhamdulillah semuanya selamat ya, karena bisa langsung mengantisipasi ya. Biasanya mereka, tapi kan kita lihat di video-video itu ada beberapa masyarakat yang sampai di atap rumah, ada yang sampai sudah di atas pohon. Nah itu bagaimana ceritanya? Apakah memang mereka tidak dapat informasi kah atau bagaimana? Apakah mereka itu dapat informasinya terlambat sehingga datang air langsung sampai ke atas, itu bagaimana?
selamat, tapi mereka tetap memaksakan berenang sehingga hanyut mereka. Jadi sebenarnya tujuannya mereka itu udah selamat, cuman memaksakan berenang mungkin untuk mencari sanak keluarganya yang lain gitulah ya. Ya, Berapa banyak rumah yang selamat? Lebih banyak rumah yang selamat atau rumah yang terendam pada saat itu? Terendam ya. Rumah yang selamat itu rumah yang 2 lantai atau yang 3 lantai? ada yang 2 lantai, ada yang 3 lantai selamat, sama Ah. gedung-gedung. Sama gedung-gedung. Kalau yang 1 lantai sudah dipastikan pasti tenggelam. Pasti tenggelam ya. Terus pasca itu di hari Rabu itu berapa hari terlontang-lantung tanpa banjir itu, ada berapa hari bisa sampai surut? Sampai 1,5 minggu. 1,5 minggu baru mulai surut. Iya. Bantuan datang yang Bang Farid ingat itu, setelah berapa lama? Setelah 1,5 minggu itu langsung dapat bantuan semua. 1,5 minggu dari mulai hujan gitu ya? Atau mulai dari yang? Dari hujan. Oke, dari hujan 1,5 minggu. Oke, berarti sekitar 5 harian lah ya. 5 harian. Setelah itu baru apa ya? Sampai sekarang listrik bagaimana di sana? Belum hidup, padam semua. Air tidak ada. Makanan tidak ada. Hanya bantuan-bantuan yang datang dari helikopter itu ya? Nah, Ataupun yang dibawa truk sama influencer, pemerintah, bantuan-bantuan lah ya, ya. dari luar kota ya. Ya. Akses jalan sekarang udah bisa dibuka? Sudah. Bisa dibuka ya. Berarti sudah bisa dilintasin tanpa hambatan lagi ya. Iya benar. Oke. Ya, memang kita paham ini suatu hal yang tidak mudah untuk dilewatin. Cuman ya pastinya Allah Subhanahu wa taala punya maksud atas ini semua. Ya. Ini hanya semikro debu kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, Bang Farid. Jadi ini supaya kita paham semua umat manusia ini bahwasanya Allah itu adalah maha kuat. Sedikit aja seperti ini kita itu udah kalang kabut. Ya, jadi untuk itu mari kita dekatkan diri ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita serahkan masalah ini. Ya, kita itu berdoa supaya Aceh Tamiang, Pidi, lalu Tapanuli Tengah, lalu Sumbar yang terdampak. Aceh ada beberapa titik, Sumatera Utara ada beberapa titik, dan di Sumatera Barat ada beberapa titik yang terdampak. Segera pulih sehingga ini titik awal lompatan yang tinggi perkembangan kota. Kita berharapnya demikian. Karena kita melihat dari bencana-bencana yang sebelumnya, dulu Nias tahun 2005 kena gempa sangat dahsyat. Setelah itu Nias maju, sangat maju. Demikian Banda Aceh, setelah tsunami Banda Aceh sangat maju, sangat pesat. Ya, jadi kita berharap juga kali ini kita ambil hikmah ya, bukan kita seperti apa, kita ambil hikmah ya. Mudah-mudahan kota yang terdampak ini segera mendapat perhatian khusus dari pemerintah untuk pemulihan dan pengembangannya. Kira-kira Bang Farid ya, apa harapan Bang Farid kepada elemen masyarakat, negara, ya pemerintah untuk
pembantu dari Aceh Tamiang. Semoga Aceh Tamiang diperbarui lagi semua. Semoga listriknya cepat hidup ya secara merata, air bersihnya sudah bisa kembali pulih, jalannya sudah kembali normal semua ya, sehingga perdagangannya perdagangan dari bahan pokok semua sudah bisa terpenuhi Bang Farid ya. Nah, sehingga kalau sudah 4 ini terjadi, maka yang lainnya itu seperti pendidikan segala macam itu sudah langsung bisa jalan ya Bang Farid ya. Oke pemirsa ya, demikian bincang-bincang sore kita bersama narasumber kita Farid Ataullah ya. Mohon maaf atas segala macam kekurangan. Saya Bido Patusunan dan kameramen saya yaitu Kaira Yuwansa dan editor kita Kinara Putri Yuwansa. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.